Cinemaku Pictures menjadi salah satu rumah produksi film Indonesia yang sedang naik daun, khususnya di kalangan anak muda. Rumah produksi yang digagas oleh Umay Shahab dan Prilly Latuconsina ini pun bermain di genre drama pada dua film pertamanya. Namun, Cinemaku Pictures akhirnya mencoba genre baru. Film ketiga mereka yang berjudul Temurun menjadi film horor perdana mereka sekaligus jadi debut penyutradaraan film panjang bagi Inara Syarafina. Sinopsis film Temurun berkisah tentang Dewi dan Sena, sepasang adik kakak yang terpaksa hidup bersama ayahnya setelah ibu mereka meninggal. Sang ayah kemudian membawa Dewi dan Sena untuk hidup di rumahnya dengan niatan mewariskan usaha perusahaan produksi daging milik keluarganya. Namun, ketika berada di rumah sang ayah, Dewi dan Sena justru menemukan sejumlah kejanggalan tentang keluarganya. Keberadaan Gayatri, yang merupakan nenek mereka di rumah tersebut, juga mengundang lebih banyak misteri lagi. Belum lagi Dewi yang kerap melihat penampakan makhluk halus. Film horor dengan drama keluarga yang kentara. Cinemaku Pictures memang melabeli Temurun sebagai film horor pertama mereka. Dari yang sebelumnya bermain di genre drama remaja, namun kalau bisa dibilang unsur drama dalam film ini tetap terasa jauh lebih kental ketimbang tema horornya. Bedanya, mereka banyak bermain dalam drama yang berfokus pada konflik keluarga, bukan tentang pasangan. Nuansa drama keluarga yang kental ini pun bukan sesuatu hal yang sepenuhnya buruk. Soalnya, nuansa drama ini juga memberikan kesan yang segar bagi tema horornya. Apalagi, film ini juga menghadirkan sedikit tema horor sekte ke dalam ceritanya di tengah drama keluarga yang sudah dibangun tersebut. Jika melihat world building ceritanya, rasanya film ini memang potensial untuk berkembang menjadi sebuah franchise horor dengan lore yang luas. Apalagi dengan banyaknya plot hole dalam filmnya yang mungkin memang sengaja dibikin untuk penonton bertanya-tanya, karena akan dijelaskan di proyek lain. Terlepas dari unsur drama keluarganya yang terasa kental, Temurun masih menjalankan fungsinya sebagai tontonan menakutkan dengan menghadirkan sejumlah elemen horor. Elemen horor yang bisa dibilang paling terasa dimanfaatkan dalam film ini adalah elemen jump scare. Elemen jump scare yang dihadirkan dalam film ini memang tidak begitu banyak, tapi bisa dibilang cukup efektif buat bikin penonton terkejut. Sebab, sekalinya hadir elemen jump scare tersebut ditampilkan dengan cukup heboh. Kehebohan ini pun tidak lepas dari scoring yang hadir dengan tidak kalah menggelegarnya di setiap momen jump scare sehingga menambah efek kejut. Sentuhan scoring lain yang cukup menarik perhatian adalah lagu yang sering diputar oleh Dewi dan sempat terdengar di adegan pembuka. Sebab, lagu tersebut memiliki nuansa yang kuno, sehingga menambah kesan mencekam walau sebenarnya nadanya seperti lagu yang riang. Kalau bisa dibilang treatment, lagu ini mirip dengan lagu Kelam Malam di film Pengabdi Setan pada tahun 2017 lalu, yang seolah selalu menandakan kehadiran sosok ibu tiap kali terdengar. Temurun memiliki cerita horor yang fresh. Kolaborasi Inara Syarafina yang duduk sebagai sutradara dengan Fontian Suwandi menjadi penulis skenario, tampak membuahkan hasil yang memuaskan. Sama-sama pertama kali menggarap film horor, ide cerita tentang warisan yang berujung malapetaka terlihat segar untuk genre ini. Konflik sehari-hari antara kakak beradik hingga rahasia demi rahasia di sebuah keluarga juga berhasil memberikan kesan horor bagi penonton. Apalagi, film ini menggandeng aktor-aktor muda berbakat, yaitu Brian Domani dan Yasamin Jasem. Alur hingga konfliknya cukup berjalan dengan baik. Secara tema, warna ungu, merah, dan biru yang digunakan dalam film berhasil menjadi identitas tersendiri bagi para karakter Temurun. Elemen lainnya seperti angle kamera, musik scoring, hingga jump scare menambah keseruan menonton film ini. Latar belakang warisannya kurang dieksplor. Namun sayangnya, bagi penulis ada sedikit yang mengganjal dalam film Temurun ini. Misalnya beberapa hal yang menjadi pertanyaan terkait keluarga Ibu Gayatri dan leluhur-leluhurnya. Sebab, film ini hanya fokus pada hubungan kakak beradik Sena dan Dewi dalam menghadapi warisan malapetaka tersebut. Namun, latar belakang warisan yang justru menjadi elemen penting cerita tampak sedikit tersingkirkan.